Selamat pagi Vivers. Iya, jumpa lagi. Ya, kembali lagi bersama saya Lila Margaret, tentunya di acara yang kita tunggu-tunggu dan kita cintai, yaitu Tim Podcast. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman mengikuti episode-episode dari Tim Podcast, biasanya ya pembicara kita itu adalah Bapak Ibu yang sudah expert banget di bidangnya ya. Nah, kan bosen tuh kalau Bapak Ibu mulu ceritanya. Kita undang yang lebih muda nih. Bapak Ibu di cabang tentunya kenal, apalagi yang di head office. Apalagi yang kalau menonton tim convention kemarin. Tuh, penasaran siapa bintang tamu kita kali ini? Tentu saja mari kita sambut nih ya, kita sambut dengan seksama yaitu Mas Rizky Chandra. Oke. Halo Lila. Hai Mas Selamat Rizky, pagi. sehat kayaknya ya. Minal aidin loh sebelumnya ya. Minal aidin wal faidin Lila, mohon maaf lahir batin ya. Iya, gimana kabarnya Mas? Seru, lebarannya seru. Lebarannya seru ya, lebaran tapi jangan lebaran. Betul, tetap stay healthy ya. Tunggu sebentar. Ada apa nih Mbak? Cara apa ya? Kenapa ya? Kita lagi tim podcast syuting. Kenapa dia bintang tamunya? Memang saya kebetulan bintang tamu Banyak ya. yang request Mas Rizky ceritanya. Kenapa Anda misalnya. repot ya? Di mana? Di mana yang request dia? Di mana? Banyak nih Mbak, di Instagram, di YouTube. Gimana nih Mbak Iza? Maaf nih ya. Iya, kenapa Mohon nih? maaf ya. Perasaan kayaknya di YouTube di IG-nya Viv Culture kayaknya aku deh yang banyak di request. Oke. Ya mungkin itu perasaan Mbak aja kali ya. Tingkat keterkenalan kamu itu masih di bawah aku. Oh my Oh God. gitu, oke. Kayak gini deh. Lu minggir deh, lu nggak usah ini. Nih, lu ngurusin nih. Tuh, catokin orang-orang tuh. Gua ambil alih. Tolong minggir ya. Aduh. Jadi Vivers, saya dibajak ketemu di episode Udah. selanjutnya. Bye Lila. Bye, Lila. Vivers, kembali lagi ke bukan channel aku. Gimana? Halo Mas Rizky, mohon Halo, maaf Ica. lahir dan Maaf lahir batin. Pertama kali jadi bintang tamu di podcast dan langsung dibajak. Oh, mohon sama maaf. Ica. Mohon maaf. Ini bukan podcast. Ini bukan podcast. Ini Terus? adalah cerita Vivers karena kita sebagai karyawan Viv Group. Jadi kita oke. merupakan bagian dari Vivers. Jadi ini kita bercerita nanti. Baik, Cerita baik, Vivers. baik. Memang harusnya Lila, tapi kayak bosen gak sih? Bosan ya. bosen Oke. ya. Jadi lebih bosan kamu mungkin sebenarnya setiap hari muncul Aku ya. nggak suka ini kayak berembun gitu dari tadi. Oh my God. Ya udahlah, profesional aku tuh anaknya. Gimana Mas Rizky? Baik, Ica, apa kabar? Baik. Kamu luar biasa Aku, loh hari ini. Kamu lebaran. sudah menjelma menjadi wanita seutuhnya kayaknya. hari ini. Alhamdulillah ya, kayak memang aku tuh sebenarnya memang wanita sesungguhnya. Ini sosok yang mungkin nggak dilihat sama orang-orang Enggak. yang selama Orang-orang ini tuh gitu kayak ya, ngelihat Sa? aku tuh sama ini kayak gahar, barbar. Padahal Emang gitu. Sorry, aduh panas ya di sini tuh ya. Gimana Mas Rizky, sehat ya? Sehat. Lebaran kemarin kemana? Saya lebaran kemarin banyak sih. Apanya yang banyak, maaf? Banyak tidurnya sih Tidurnya. sebenarnya karena Aku memang nggak buka aja lah ya kemana-mana, Ca. kacamata aku. Iya, buka aja lah, Kayak Ca. berembun, tapi kita jangan kaku-kaku lah, Ca, Iya, ya. aku nggak usah saya kamu emang kita pacaran tapi apa, aku Ca? kayak nggak bisa lihat wajah ganteng kamu. Aduh, aku juga loh nggak bisa ngelihat kamu tuh pakai kain kaftan kayak Syahrini gitu. Agak kenceng kaftan. Kedengarannya kayak kafan tadi. Sorry guys. Sorry kayak kafan Oke, tadi. kita jangan kaku-kaku lah Iya. karena kita lagi ada di cerita Vivers Cerita ya, Ca, Vivers ya. Jadi biasanya bukan aku kamu ya panggilan kita tuh. Sayang dan beb. Lebaran mudik nggak lebaran? Enggak dong. Kan Kenapa? kita Kenapa kamu nggak dan mudik? mematuhi protokol yang sudah dikeluarkan sama presiden. Mantap sekali ya. Sebelumnya kita juga harus menjelaskan kepada para Vivers bahwa apa yang ada di sini adalah sudah sesuai dengan protokol kesehatan. betul. Ya kan. Jadi kita sudah menjaga jarak nih, aku sama Ica. Kita tuh sebenarnya nggak enak ya aku kamu tuh kayak kayak gue aku lu jadi gue makin- aku nggak Iya, sih? sama. Kita tuh kayak Jawa banget sih sebenarnya ya kan kita tuh. Jadi kita sudah melalui protokol kesehatan dan kita tuh jaraknya sekitar 10 meter. Sebenarnya Rizky tuh di ujung sana, aku di ujung sini. Cuma Betul. kayak kita disatuin bersama
cerita Vivers ini, oke. Ngomong apa gue? Ya udahlah, kita pengen bahas tentang Lebaran. Ya karena kan sesuai dengan baju aku. Karena kamu udah badan aku juga Lebaran. Nah, Lebaran. Ya. Naik ya bos. Oke, kita cari topik yang seru hari ini tentang Lebaran online kali ya, Cak ya. Online. Oh, halal bihalal virtual. Oh, wow. Kamu kok nggak nanya aku sih mudik apa enggak, tanya dong. Kamu mudik apa enggak, Ica? Ya enggak lah, kok pertanyaan macam apa kok masih ditanyakan. Oh, iya. Aku lagi yang salah karena iya, kamu laki-laki selalu benar salah. sih ya. Emang wanita selalu benar. Ya nggak boleh dong mudik, ya kan? Kalau sayang sama orang tua, sayang sama keluarga, gak usah mudik. Kamu sayang sama orang tua kamu? Lebih tepat aku sayang sama duit aku ya. Mudik itu mahal. Enggak lah ya, aku tuh kangen banget sama orang tua aku. Pertanyaan aku satu sih, orang tua kamu sayang nggak sama kamu? Kayaknya sih. Kayak cuma orang tua aku tuh kayak sedih lah ya, aku nggak pulang tuh kayak. Sedih ya? Cuma mama. Berarti berhasil ya aktingnya ya orang tua kamu ya? Coba orang tua aku tuh telepon, "Nak, kamu nggak pulang, mama sedih. Mama mau beli daging nih, kirim uang dong." Tetap ya kan, tetap ya. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting THR-nya nyampe. Oh iya, itu yang penting ya, benar. Iya, benar. karena kita kan intinya Lebaran itu apa sih? Yang intinya Lebaran tuh kan sebenarnya berkumpul ya, enggak ya? Bukan. Intinya tuh makan lontong. Makan lontong ya. Bukan. Intinya Lebaran itu apa sih? Saling memaafkan bukan ya? Saling memaafkan melalui media. Banyak mikir ya Mas ya kamu. Iya, saya Kamu kayak mikir KPI-mu negara berat ya? lama-lama. KPI-mu terlalu berat ya kayaknya ya. R1 masih belum target bisa. Mas, kita itu harus saling memaafkan melalui silaturahmi Oh, yang iya, tetap benar, dijaga secara benar. erat. Yang biasa disebut dengan halal Halal bihalal. bihalal, ya. Nah, tapi kan karena halal bihalal sekarang kita ini kan nggak bisa pulang. Jadi halal bihalalnya nggak bisa secara langsung. Biasanya kan Tapi kalau kamu tahu kita nggak sih artinya halal bihalal itu apa? halal bihalal tuh artinya silaturahmi. Aku udah googling tadi, Cak. Udah, kamu mau nanya itu kan? Kamu mau ngejebak aku kan? Halal bihalal artinya apa? Supaya saya susah terlihat dijebak, tidak ya? beragama kan? Kamu susah dijebak orangnya ternyata ya. Vivers, dia orang susah dijebak. Oke, aku tanya. Aku udah Pertanyaan googling dulu. selanjutnya. Baiklah. Dari manakah asal sejarah halal bihalal? Nah, itu yang nggak ketemu tadi saya googling. Tanya saya, Mas. Baiklah. Coba. Sejarahnya gimana? Jadi seolah-olah halal biar bihalal? kita tuh sama-sama tamu, tapi di satu waktu aku jadi tamu, kamu jadi host. Oh ya. Aku jadi host, kamu jadi tamu. Betul. Yang Oke. lain silakan keluar karena ini ruangan kami semua ya, tolong ya. Silakan, coba tanya aku dong. Aku kayak Oke, perlu jadi halal bihalal tuh kamu tahu nggak sejarahnya, Cak? tahu banget. Jadi Gimana tuh tuh? gini. Halal bihalal. Boleh handphonenya disimpan dulu googling. Jadi nggak ada. Silakan dicari, ini nggak ada ya, nggak ada penipuan di sini. Jadi halal bihalal itu sebenarnya tradisi ini bukan berasal dari Arab, bukan. Bukan ya? Ya dikirakan itu tradisi dari Arab, bukan Mas. Itu tuh memang dari Indonesia. Oh. Jadi waktu tahun 1945, Zaman kamu masih perang pakai tombak. enggak, aku runcing belum ya? lahir Mas. Oh, belum lahir. Iya, belum Oke. lahir. Oh, kayaknya mamaku juga belum lahir. Oh, ya, belum lahir gitu ya. juga. Maaf sih ngomongin apa sih ini, kayak lama-lama kayak nggak dipakai lagi nggak sih, kita kayak melenceng dari arah pembicaraan. Jadi halal bihalal itu gini. Di tahun 1945 setelah kemerdekaan, ditambah lagi setahun 1946. Itu tuh kan gonjang-ganjing perpolitikan memanas ya kan setelah kemerdekaan. Nah, kemudian Presiden Soekarno itu memikirkan cara apa ya biar bisa menyatukan kembali masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia ini biar tetap harmonis gitu kan. Akhirnya adalah yang namanya Kiai, siapa itu? Siapa? Siapa ya? Nggak ingat ya, padahal baru Aku ingat. Wahab Abdul. Kasdullah. Oh, oke. Tahu kan kamu? Tahu, tetangga soalnya. Oh, oke. Nah, akhirnya beliau memberikan masukan untuk ini loh halal bihalal yang artinya adalah mengembalikan yang kusut, mencairkan yang beku, memecahkan permasalahan. Artinya mengikat tali silaturahmi. Oke. Berarti tadi gagasan dari Pak Karno ya dulu ya. Pak Karno, Mbah Karno. Astagfirullahaladzim.
Ya udah, presiden pertama kita. Presiden pertama Soekarno. kita, Bapak Pak Karno. Soekarno ya. Kayak so akrab ya ngomong Pak Karno, Pak Karno. Udah gini Gue banget. dengernya kayak Pak Karno lupa. Ini masker bikin. Jadi apa gitu dong? Jadi apa? Gitu Mas. Jadi Oh, nambah. oke. Ngobrol sama gue tuh harus nambah Mas. Iya, iya. ilmunya. Terima kasih loh infonya. Terima Terus kasih banget kalau loh. halal bihalal menurut hukum Islam. Ya. Secara ya tau kalah 2 poin tau kamu. Ini di luar skrip loh. Ini di luar skrip loh. Kamu kalah 2 poin. Oke, Halal gimana? bihalal itu berarti yang hukum Islam. Mm-mm. Karena aku anak hukum, ya kan? Dan kamu orang Islam? Dan Islam halal bihalal. Ada hukum yang namanya halal. Mm-mm. Lawan kata halal adalah Haram. haram. Jadi halal bihalal itu adalah suatu perbuatan Mm-mm. yang menjadikan yang awalnya haram atau berdosa menjadi halal yang tak lagi berdosa seperti itu. Tepuk tangan guys. Nggak paham lagi apa yang ditepukin. Berarti semua yang haram Yes. bisa menjadi halal kalau kita halal bihalalkan. Iya, halal bihalalkan gitu. Berarti bisa kita habis ini berhalal bihalal? Bisa. Tapi yang jadi permasalahan adalah kita Mau menghalal bihalalkan apa? siapa? Kita jauh di mata dengan keluarga. Oke. Jadi, tapi banyak ya yang kita lihat di Instagram, di YouTube halal bihalal secara virtual. Ya kan banyak kan ya. Betul. Banyak kemarin banget yang posting di Instagram, apa capturean video call sama Iya, keluarganya, sama rame-rame. temen-temennya gitu kan. Mas, gitu juga nggak? Aku enggak sih. Terus kamu gimana? Aku kebetulan nggak punya paket data juga sih. Nggak, tapi gini. Berapa tahun di Viv? Kamu nggak beri malu aja ya? Kamu ngomong Maaf dong. viewers. Kamu ngomong dong. Mungkin ada yang bisa menyumbang paket data ke aku, bisa di nomor di bawah ini gitu kan. Ngebis Oke, ya. tapi ngomong-ngomong masalah lebaran online, kemarin lebaran kamu gimana, Cak? Aku lebaran di Jakarta aja, aku Di nggak bisa Jakarta. mudik. Oh, ya kamu kan? anak Jakarta banget dong Iya, berarti literally. tahun ini. Aku anak Jaksel. Which is kamu Which is Jakarta City gitu. To be honest. Apaan sih? To be honest. Oke, Gitu, Mas. ngapain terus? Lebaran online ngopo sih? Jadi memang aku sempat di tempat saudara aku ya. Nah dari situ kami memang virtual abis itu. Tapi yang pertama kalau kalian mau halal bihalal itu hal pertama yang harus kalian punya adalah keluarga. Kalau lu nggak punya keluarga lu mau halal bihalal sama siapa? Bener. Ya. Yang kedua paket data. Ya kayak gua tadi ya nggak Iya. bisa halal bihalal karena nggak punya paket data. Oke, terus? Yang ketiga konsep lah acaranya dari awal. Jadi bikinlah undangan. Jangan pas mau H-1 kan baru bikin undangan kan susah nyocokin jadwal orang, Mas. Oh, oke. Seandainya Jadi, gue mau acara halal bihalal virtual jam batuk ya ampun. maaf ya, nggak ada minum soalnya. ini. Mungkin mereka masih terbawa suasana mungkin kayak, puasa. Kru di Padahal sini ini kayaknya kayak udah lagi nggak puasa. Puasa sawal kayak kru di Oh sini iya ya. benar. Panitia. Halo kru. Kayak nggak ada yang mau noleh guys, Iya. dia nggak peduli. Lanjut ya. Terus kemudian kalau aku lihat ya yang di medsos itu banyak mereka juga menentukan tema. Jadi pengennya dress code-nya warna apa. Jadi walaupun virtual itu tetap seru gitu loh. Ada yang temanya kemarin kayak ala-ala Aladin, enggak. enggak sih Mas mahal ya. Harus sewa baju superhero kemarin. Ada juga. Walaupun temenmu. lebaran tetap mereka pakai temanya superhero. Terus ada yang ala-ala Blackpink. Oke. Ya kayak K-pop gitu ya. Iya, K-pop gitu. Tapi seru gitu bapak-bapak, emak-emak gitu mau gitu loh. Oke. Kalau emak bapak gue nggak tahu ya mau nggak ya kalau gue suruh ala-ala Blackpink. Itu tergantung dari rasa sayang tadi sih, Cak. Kalau Sayang memang mereka sama sayang. gua, kalau nggak sayang nggak mungkin sebesar ini gue. Nggak mungkin ya kan. Tapi masih menjadi pertanyaan nih, ya kan? Kalau halal bihalal yang tadinya kita ketemu fisik, terus cuman ngelihat dari virtual gitu tuh serunya di mana sih, Cak? Gini loh Mas, ya. Oke. Kan intinya adalah
saling memaafkan dan bersilaturahmi. Betul. Itu inti halal bihalal, Mas. Jadi jangan melenceng dulu kita kemana-mana mikirnya nggak ketemu apa sekarang. Emang kalau ketemu udah pasti dimaafin. Oh iya. Iya kan? Yang pasti tulus dalam meminta maaf saat virtual. Yang penting tuh nyampe intinya. Kamu bijaksana sekali loh. Aura kamu kepancar banget loh. Disuruh tadi ada skripnya. Makasih panitia, kru. Gitu. Oke. Cuma tetap loh Mas, kemarin itu walaupun virtual tuh ini perut aku nggak kelipet ya. sorry kayak lebaran habis lebaran makan ketupat banyak. Tetap rasa harunya itu ada gitu Mas. Tetap ya. Tisu. Tetap ya. Terharu gitu buat bisa saling memaafkan pas lebaran. Terus aku tuh kayak waktu telepon mama aku. Halo mah, maaf lahir batin ya mah. Terus kayak geter. Tremor. Laper. Belum makan. Maksudnya tuh bercanda tremor. Sedih gitu ya. Ya ampun, terus kok mama aku tuh kalau udah mulai getar gitu suaranya. Kamu di mana nak gitu, aku langsung matiin. Karena aku kayak gak mau ya, aku sedih. Nanti kalau udah selesai nangis aku telepon lagi. Mama sorry tadi sinyalnya hilang. Ya habis itu gimana mama kok kayak mau sedih lagi terus. Ma jangan sedih gitu kan. Terus iya cuma mama tuh kangen gitu pengen lebaran. Mama jangan sedih. Terus iya nak nggak apa-apa. Mama jangan sedih. Oh iya oke. Mak gue mah gitu. Militernya kuat mak sama gue. Iya. Kalau kamu gimana? Kalau aku cuman mungkin beda ya. Kalau cowok kayaknya cuman nggak sedrama itu sih. Mungkin kayak cuman nelpon selamat selamat lebaran maaf lahir batin, masak apa kayak gitu aja udah. Tapi kamu habis itu pasti masuk ke toilet nyalain shower nangis ya? Langsung. Langsung aku nggak bisa. Iya kan memang gak sedrama itu di depan orang. Iya, tapi di belakang kamu lebih drama. Betul. King of drama. Tapi sebenarnya. Mungkin bedanya Mas kamu kan sudah menikah. Jadi kamu sedihnya tuh ngerti gak sih? Sedihnya tuh ini ya, maksudnya ada terhempas iya. Atau ada yang mungkin menghapus air mata aku. Iya gitu ya, suka dukanya yang namanya kita halal bihalal. Tapi ada juga yang aku lihat mereka itu ada games menarik yang kayak gimana tuh, Cak? Contohnya dia bikin kuis. Jadi kan lebaran itu kita selalu identik dengan bagi-bagi THR. Oh iya benar. Nah sebenarnya sih ada hikmahnya sih, gue juga nggak pulang tuh kayak duit Utuh, gua ya? aman. Utuh, ya? Coba kayak keluar buat beli daging aja, buat beli daging. Tapi kayak THR itu kayak alhamdulillah aman ya Allah ya kan, aman gitu. Kayak bisa untuk investasi nggak sih ke depannya, kayak beli emas kan. Emas. Nah itu ada yang mereka bikin games, pertanyaan-pertanyaan lucu untuk saudara-saudaranya yang ada di kampung gitu. Misalnya pertanyaannya tentang apa, nanti mereka kasih pulsa bentuknya. Pulsa untuk mereka beli pakai data 50 sampai 100.000 kemana ada seru juga gitu. ya. Iya seru. Jadi sebenarnya kan intinya adalah gimana cara kita membuat keseruan itu. Jadi mungkin keringet sayang, sorry. Mungkin ternyata yang nggak tahu sih, kalau aku menganggapnya tadinya kan mungkin ya udahlah lebaran online paling nelpon aja, tapi ternyata kalau di konsep bisa seru juga ya Cak ya. Bisa Mas, apalagi kan sekarang yang namanya Zoom itu bisa ganti latar belakangnya, background itu macam-macam, gamesnya juga macam-macam, ada Kahoot juga kan, bisa juga tuh dimainin Kahoot. Oh iya benar-benar. Iya, seandainya berapakah tanggal lahir papanya Ica gitu kan, kan bisa tuh. Jadi keluarga-keluarga yang ya buat seru-seruan aja. Cuma memang nggak afdolnya namanya lebaran itu kayak nggak makan nyicip nastar masakan dan santan ya. Oh iya benar. Ya, aku tuh kenceng banget sini aku habis lebaran tuh. Aduh kolesterol ya say. Bukan habis angkat besi ya, tapi ya kolesterol ya. Dimana yang beban hidup aku tuh juga agak lumayan berat, ditambah dengan makanan santan say. Kok say sih, astagfirullah. Tolong disensor lagi. Bahasa salon ya say. Batuk dulu bentar. Masih belum ada minum kayaknya ya. Halo, Lila, Kok Kiki, Bu Megi, Oke. haus. Nah, coba Ngelunjak kita ya? gini, Cak. Gimana?
sekarang kan kita memang di situasi yang mungkin memang nggak bisa nih untuk melakukan temu fisik sama orang-orang tercinta gitu. Tapi buat nostalgia nih ya kan. Kamu punya nggak pengalaman yang seru ketika dulu waktu mudik nih, waktu sebelum pandemi yang mungkin bisa diceritain sama Vivers? Mudik aku ya. Nggak ada yang seru ya? Nggak ada. Udah sok mikir. Nggak ada. Kayaknya soalnya tiket pesawat mahal ya, kan udah pasti. Terus harus beli baju lebaran juga untuk sekeluarga, terus kayak untuk THR untuk ponakan, kayak kok beban ya. Bercanda guys, bercanda beban. Kalau seru ya pasti seru lah Mas, cuma kan kadang perjalanannya itu yang bikin capek. Karena rame orang. Gak kebayang kalau seandainya di pandemi kayak gini kita harus pulang dengan padat merayapnya di bandara itu. Kan aku rumahnya jauh banget ya. Kamu asli mana sih? Aku Temanggung. Oh, kamu bisa naik darat berarti ya Bisa. sebenarnya ya. Cuma kamu tidak memaksakan diri ya. Enggak ada waktu ya. Nggak ada Udah ketutup waktu. ya jalurnya. Suruh putar balik nanti saya bilang, "Hah, iya." Nah, kalau aku naik pesawat putar balik gimana coba? Iya. Aku tuh kan jauh aku tuh ya. Dari kayak perjalanan sekitar 3 hari kalau naik pesawat. Oh ya. Mohon maaf di mana? Di Bangka Afrika Belitung. sebelah mana? Aku pulangnya ke Bangka Belitung. Ya rame gitu karena kebanyakan orang apalagi mahasiswa kan pada merantau. Jadi pasti barengan semuanya. Aku Kumplok gitu numplek. ya. Ya pengalamannya itu biasanya karena kehebohannya itu aja sih yang seru ya. Gitu. Kamu gimana? Kamu? Nah, kalau aku juga ada nih yang nggak terlupakan dulu waktu mudik, Ca. Apa tuh? Jadi kan tadi kan dibilang sama Ica ya, gue balik lewat jalan darat nih. Oh, iya. Nah, jadi ceritanya itu tahun 2000 berapa ya? 2015 atau 2014 lah Waktu itu. masih muda kamu ya? Waktu masih ya belia 17-an lah ya kan. Oke, terus Mudik udah ngambil cuti pulang ya kan, lewat jalan darat. Waktu itu nyetir berdua waktu itu sama kakak. Nah, waktu dibuka awal-awal jalan tol Cipali. bukan Cipali yang Brexit, tahu nggak? Brexit. Brebes exit. Oke, baru tahu gue. Oke, terus. Ya, jadi waktu itu pertama kali dibuka tol itu waktu Lebaran. Dan padet banget. Padet banget, Cak. Jadi yang biasa kita waktu tempuh paling sekitar 8-9 jam itu hampir 27 jam lah kita di jalan. 27 jam. 27 jam. Jadi udah bukaan 9 kalau Maaf, ini mudik atau lahiran saya? Nah, singkat cerita, jadi waktu itu kan macet kita masih di jalan tol, Cak. Nah, posisi gua belum kencing dari 20 jam yang lalu waktu itu. Nahan kencing kan. Oh, dia belum ada rest area ya? Belum ada rest area waktu itu. Jadi waktu itu padat dan hampir dibilang parkir di jalan saking macetnya. Iya, kan. yang awal-awal dulu ya. Yang waktu itu yang padat banget, yang kamu kalau suka nonton berita ada televisi ya kan, punya TV dulu ya bisa dilihat nih. Oke. Nah, singkat cerita gue kebelet pipis nih, ya kan, akhirnya nggak tahan, gue kencing berhenti kan, memang posisi mobil berhenti kan. Pipis kali ya, kencing tuh kayak gimana gitu Iya, aku dengernya. kayak, gitu. Iya, Pipis ya. Oke. Gak apa-apa ya ini ya, atau buang air kecil ya. Gimana guys? Buang air kecil. Oh iya, buang air kecil. Iya, Oke. pipas Ke toilet lah ya. Iya. Tapi kan kamu nggak ada toilet. Iya, nggak ada toilet. Jadi waktu itu pinggiran masih sawah, karena di jalan tol kan, Ya. pinggiran masih sawah. Tapi waktu itu memang ada beberapa orang yang berhenti buat ke kencing itu tadi, pipis ya kan. Akhirnya gue ikut lah. Pas gue turun, ternyata ada orang atau ya warga penduduk lokal situ lah ya di sekitar jalan tol yang memang menyediakan tempat untuk pipis tadi. Oh. Nah, tempat pipisnya Mereka memanfaatkan momen Iya, itu. manfaatin momen. Nah, pas gua coba masuk ngantri, tempatnya itu kayak cuman petakan gitu, Cak, petakan sawah. Satu terus kali satu. 1x2 mungkin ya. 1x2. Terus Kayak dikasih kuburan ya mas? dikasih batang apa sih, singkong. Terus ditutup sama kain-kain gitu. Ya. Wah, ini banget ya. Iya, kayak jadi mewah kayak ya, mewah banget gitu kan itu. Back to nature ya itu. Karena orang pada kencing di situ ya udah, gue ikut kencing di situ loh. Nah, pas gue kencing gini. Nggak usah. Aku tuh pengen meragain loh jadinya, ya kan. Mundur dikit. Iya. Nah, pas gue kencing udah gue masuk tuh ke
ke tempat kencingnya kan, gue masuk, gue kencing dong. Set. Wah, lega kan, lega banget. Selesai, kok ada yang merhati. Gue ngerasa kayak lu kalau ada dari orang yang merhatiin lu pasti kayak ngerasa gitu kan. Apalagi kita orangnya pede banget kan. Iya, apalagi kita kayak sok ngartis gitu kan orangnya. Terus? Kok kayak ada yang merhatiin gue ya. Pas gue lihat, Mas, kenapa kencing di situ? Dalam hati gue, kenapa enggak gitu. Oke. Nah, ternyata yang gue kencingin itu jemuran orang, Bos. Jadi, samping toilet yang kain-kain itu, sampingnya jemuran orang. Nah, yang gue kencingin jemuran orang. Terus si mbak-mbaknya nanya, kenapa gue kencing di situ katanya. Terus Gue pengen gebrak meja nih, tapi nggak boleh katanya berisik say. Gue dari itu gue mundur perlahan. Set. Oke. Set, nggak bayar karena kan gue nggak kencing, bener dong. Jadi lu nggak bayar? Iya nggak bayar. Aku suka banget sama orang-orang yang bisa mencari keuntungan di balik kesempitan. Kesempitan, kesusahan. Itu pengalaman nggak terlupakan sih. Sebenarnya aku juga punya ya. Apa tuh? Tidak terlupakan saat mudik. Gimana? Pas aku habis kecelakaan kaki yang lama waktu itu. Oh iya, yang kamu ini ya operasi sampai operasi ke kaki luar itu negeri ya. gitu ya. Sebenarnya itu aku udah baik-baik aja. Jadi tapi kan pakai alat masih. Tapi itu sebenarnya udah baik-baik aja. Aku jalan pun udah nggak apa-apa. Kayak aku kayang atau apapun udah nggak apa-apa. Kamu cuma buat menarik simpati aja ya. Cuma karena rame ya bandara waktu itu. Oh my god, rame banget lautan manusia kayak harus misi. Terus aku langsung kayak ke security-nya. Saya habis operasi kaki. Saya kayaknya harus pakai kursi roda. Dia kasihan banget kayaknya sama gue. Oh ya ampun mbak, tunggu sebentar ya biar saya ambilkan. Dia ambilin. Dari pintu masuk ke bandara sampai naik ke pesawat gue didorong kan. Oh enak ya. Ya yang gitu, kita tuh harus memanfaatkan peluang. Iya, itu adalah bagian dari value moving forward. Iya betul. Iya nggak sih, salah nggak sih gue? Bener ya? Seru ya, cuman itu kayak tahun-tahun ini udah kita nggak bisa melakukan itu ya. Maksudnya tidak lagi merasakan lagi kemacetan pas mudik. Betul. Atau hiruk pikuk pas di bandara atau segala macam. Nah kita balik lagi ke virtual. Tapi tidak mengurangi tadi keseruan tadi, walaupun kita virtual, tapi kalau ternyata dikonsep dengan bagus, ya bisa seru juga sih sebenarnya. Betul, kayak kemarin seru kok dia bagi-bagi hadiah, bagi-bagi THR. Ini enak banget loh kursinya. Bisa mahal loh. Masih Mbak boleh ngomong apa lagi sih kita? Masih lama nggak sih waktu kita tuh? Oke. Nah, apa ya? Rame banget kayak seru banget sih. Apa sih lu kayak? Datang. Ngapain sih? Ih, aku tuh dari tadi dengerin tau. Kamu mau ngapain? Ntar kita tuh mau keluar. Apaan Aku sih? tuh mendengarkan mengenai ini ya, lebaran. Kedengeran nggak sih Lilanya? Kedengeran kok. Oh iya. So tau gue. Sebelumnya minal aidin dulu kali ya. Oh iya, mohon maaf loh, tempatnya udah kita bajak. Tapi Mas, mau komen down below ya kalau mau MC-nya mereka lagi ya. Jadi, kesimpulannya apa jadi halal bihalal online ini Mbak Ica dan Mas? Halal bihalal online itu tidak mengurangi esensi dari yang namanya halal bihalal itu tadi. Betul, karena tadi udah kita bahas halal bihalal itu sejatinya adalah saling maafkan dan bersilaturahmi gitu. Jadi melalui media apapun sebenarnya bisa. Betul. Gitu. Mau offline maupun online itu bisa. Tips and triknya tadi gimana? Yang pasti pertama kamu harus punya keluarga. Oke, punya Satu. keluarga. Yang Di kedua, grup keluarga ya? iya keluarga grup dong. keluarga. Yang kedua, Asik. kamu harus punya paket data. Catat. Yang ketiga, bikin jadwalnya. Rundown-nya ya. Yang keempat, kamu punya handphone atau laptop. Gimana coba mau virtual gak punya handphone sama laptop? Iya. Itu udah bagian dari paket data tadi. Iya, Cak. iya. Emang beli paket data pakai apa sih? Iya, cepet tahu dia cuma Tapi beli. 3 sih sebenarnya ya. Iya. Yang tadi keluarga, terus paket data sama handphone device-nya Yang ketiga ya. adalah sebenarnya konsep tadi. Konsep, dari jadwal, gamesnya. Terus kalau bisa dibikin games dan segala macam itu bikin seru. Bikin seru. Lebaran walaupun secara
virtual. Betul banget. Berarti walaupun anak rantau tetap bisa halal bihalal ya, karena kan Bisa. Fifth Group itu keluarga ya. Iya, keluarga. Keluarga. Kita keluarga. Keluarga besar. Sampai aku besar kayak gini karena Fifth Group. Besar-besar kan? Besar-besar ya? Besar sama Fifth Fifth Group. Group. Oh, oke. Vivers. Oh, Ya. maaf, ibu ngapain ya di Kenapa sini sih? ya? Kenapa Oh, sih? Kenapa sih? Kenapa dia harus yang closing sih? Kenapa sih Lila? Gak mau sih aku mah. Apa Lila kayak pansos ya? Lila pansos ya dari kita. Keluarga. Padahal ini punya dia, guys. Oke. Katanya keluarga. Punya dia sekarang. Sekarang. Tolong ya, nih Oke, dengar. kalau komen Sats, rame. diam ya. Untuk para viewers yang ada di seluruh nasional, jika ingin menyaksikan aku dan Rizky lagi di cerita viewers selanjutnya dan episode selanjutnya, komen di Instagram. Like Bombardir ya? di YouTube. Like paling banyak karena kalau ini viral kita yang akan pegang selama 10 tahun ke depan cerita viewers. 10 tahun ke depan. 10 tahun berarti Mbak Ica dan Mas Rizky masih di Fifth Group. Ya iya dong, gila lu. Iya dong, sampai Fifth Group nanti bertahun-tahun. Fifth Group, gue tuh pengen punya mimpi kayak punya anak cucu nanti. Semua Fifth Group. Ini dulu kantor nenek sampai pensiun cuk gitu loh. Ngerti nggak sih? Pengen kayak di sayap pun keluarnya darah Fifth Group. Astagfirullahaladzim, baju gua kan udah gini. Fifth Group ya kan gitu. Ya udah Lil, mau ngapain lu? Coba di closing Mas dan Mbak biar afdol gitu. Saya pergi lagi ya. Oke, Ya, silakan udah. di closing ya. Oke. Terima kasih. Oke. Atas tip Astriki. Oke. Bye Lila. Kesel ya. Kesel kayak cuma dia ngapain sih tadi? Recokin ya nih Recokin tadi. gitu. Udahlah, cara ini kita aja yang pegang ya pokoknya. Oke, Siap, Viewers Viewers. semuanya yang ada di seluruh nasional dari Sabang sampai Merauke, dari wilayah apa sampai wilayah apa? Oh, kamu nggak tahu kan? Kamu yang tahu-tahu kan kamu yang punya. Oh iya. Mana iya. wilayah mana dari ujung ke ujung? Dari wilayah Natrikep sampai Papua, Kaltimpap, Iya. semuanya 31 wilayah, Iya, 20.000 karyawan kurang lebih. 31 kawil, 235 BM, 6 383 kapos. 6 direktur, Oh, 6 direktur. 8 litigasi. Apa? Bawa institusi Anda. Itu sih. Semuanya semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat, walaupun tidak bermanfaat, anggap saja ada manfaatnya buat Anggap kalian. saja demikian. Karena di sini kami sebenarnya ingin menghibur ya, lebih bercerita menghibur Betul. teman-teman semuanya yang ada di seluruh nasional. Dan semoga dari nasional kita bisa ke Go internasional. Apaan sih gue ngomong kayak makin gak jelas gitu. Apa sih Lila? Apa Oh, sih? ya. Ada titipan sponsor, katanya kalau ada masalah hubungin kita. Masalah apa? Masalah keuangan. Masalah hidup gitu. Kalau ada masalah keuangan, hubungi Fifth Group. Promosi gua bagus. Oh enggak, jadi kalau misalnya ada tema-tema masalah yang pengen dibahas di cerita Vivers, bisa komen di bawah nanti. Gitu aja susah Gitu banget loh. Lila. Ya, Lagian nanti- lagian ngomongnya tadi pakai masker. Menurut Anda, Menurut Anda, kita bisa lihat mulut Anda di dalam masker ya kan? Itu sih Lila. Ya, jadi kalau ada Ya. masukan, pengen ngomongin apa atau pengen bahas tentang tema apa di cerita Vivers selanjutnya, komen aja langsung. Ada hadiah nggak sih Lil buat mereka? oke. Oh, Banyak ya hadiahnya. Hadiahnya katanya dari- tuh gini, tapi diulang. Oh. Nggak ada. Gua kira banyak, tapi diulang. Nggak ada. Ya, yang penting eksistensi. Nanti dari tema kalian, siapa yang kasih tema terbaik, kita akan posting Betul. namanya di IG. Gitu Oke, aja lah. dan kalau misalnya nanti Gitu aja lah. Kayak maksa. Misalnya Mereka nggak nanti- setuju, bodo amat. Iya. Misalnya nanti juga banyak yang request, kita juga hadirin nanti bintang tamu ya pastinya. Bintang ya. tamu yang pasti hostnya harus kami sih. Iya, hostnya tetap di kita pasti. Lila, mending urusan yang di belakang layar Iya, aja ya. mm-mm. Kayak sama Kiki sama Iya, jadi please dukung kami. Saya Ica. Saya Rizky. Kami mohon pamit. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah, Vivers.